Harus kami mintakan ke beliau, pertama karena itu adalah sahabat kita. Yang kedua, kita yakini doa orang teraniaya itu biasanya berkah dan manjur. Dan alhamdulillah pengalaman kami dari proses persiapan yang sangat singkat, ini sepertinya kita dibantu sama semesta ya. Jadi semua saling memudahkan. Jadi banyak pihak banyak membantu sehingga proses penyiapan partai politik ini mungkin termasuk salah satu yang tercepat. Itu kan artinya apa? Ibaratnya kan ada saya mundur tanggal 28. Tapi sebelumnya sudah kita minta izin mundur ya secara lisan. Tapi saya pamirkan tanggal 28. 28 itu langsung kita proses peralihan badan hukum partai. Tanggal 29 kami sampaikan kepada publik kan. Ini belum ada seminggu kan. Jadi prosesnya sudah mulai sekarang proses perlengkapan administrasi di Kumham. Artinya kan secara tahapan cukup cepat dan kami juga sudah punya tempat untuk melakukan ini konsolidasi di Jakarta dan embrio di daerah juga sudah mulai berjalan. Artinya ini kan ruang yang bagi kami kelabakan sendiri kok sangat cepat gitu loh. Itu yang bisa kita inikan. Apa betul Pak ada konflik internal antara Bapak dengan Pak? Oh enggak. Saya berkali-kali diskusi dengan beliau, bahkan terakhir sebelum beliau operasi cangkok ginjal, kami juga sudah pamitan. Tapi beliau memang meminta saya tetap sebenarnya. Beliau berharap sekali saya tetap, tetapi kan saya harus punya hitungan politik. Kalau lewat tahun ini, maka tidak ada satu orang pun bisa membuat partai politik di Indonesia untuk bisa ikut 2024. Ini pun sudah sangat mepet sekali. Gitu. Jadi kita harus rasional. Jadi pilihan politik. Secara silaturahmi beliau adalah bapak saya juga. Nggak ada. Bahkan sebelum saya berhenti tanggal 28 itu saya bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Tim Akselerasi, Ketua Dewan Pakar dan Bendum. Saya sampaikan juga, Pak, tanggal 28 ini saya sudah tidak bisa lagi membantu secara administrasi. Karena saya mau fokus di tempat yang baru. Di tempat baru. Jadi saya sampaikan. Responnya dari Hanura sendiri? Ya, mungkin ada yang ingin jadi sekjen banyak yang senang. Tapi bagi yang ingin saya tetap bekerja di sana, mungkin ya nggak senang juga kan gitu. Berharap saya ada di sana. Teman-teman DPD juga saya pamit. Jadi saya pamit lewat rapat Zoom gitu ya. Karena saya kan dekat dengan teman-teman daerah. Teman-teman daerah kita dekat, jadi kita pamit juga. Artinya apa? Pilihan politik yang harus saya bangun ini adalah memerlukan waktu. Dan salah perhitungan waktu, maka sulit. Sehingga saya sampaikan itu, sehingga saya harus memilih. Tapi tetap silaturahmi kemanusiaan kita rawat ya. Berapa persen sih yang Hanura yang bergabung ke partai? Saya tidak mengajak, Oke. tapi cukup banyak yang ikut. Gitu. Ada dari gerbongnya. Saya jangan pakai persentase, nggak enak lah nanti. Ada dari gerbongnya Pak Muldoko juga nggak nih yang bekas pecatan Demokrat masuk ke kubunya Bapak? Jadi begini, saya tidak ikut-ikut urusan dinamika yang ada di internal Demokrat karena memang urusan kami tidak di sana dan ini juga dibangun tidak untuk itu. Jadi tidak ada kaitan dengan Pak Muldoko, tidak ada kaitan dengan Mas Ahaye dan Pak SBY. Gitu. Jadi dan kami pun tidak akan mengganggu pasarnya Demokrat yang hari ini berapa persen? 7 hampir 8% lah ya. Kami tidak akan ganggu pasar itu, jadi nggak usah khawatir. Kami hanya bernostalgia dengan teman-teman Demokrat ketika dulu yang Demokrat pernah 21% dulu itu loh. Makanya pengurus di daerah itu banyak sekali ex-Demokrat juga. Selain juga ex-Hanura dan PPI dan aktivis Cipayung. Jadi itu yang banyak mengisi pengurus kita di daerah. Jadi kami tidak mengganggu karena kan banyak pengurus Demokrat sekarang kan baru-baru. Kami banyak nggak kenal juga kan. Masa kami ajak yang itu kan tidak mungkin. Yang kami ajak kebanyakan mereka yang dulu pernah di Demokrat, sekarang sudah keluar, mereka yang banyak ingin bergabung. Siapa aja itu, Pak? Nanti lihat aja di daerah terutama ya. Di NTT itu juga dipegang oleh ex-Demokrat. Termasuk udah banyak lah. Tapi ada nama-nama yang di kubunya Pak Muldoko nggak? Saya nggak tahu kubu beliau siapa saja yang. Joni Allen, Mirat, Enggak, kami belum pernah ketemu. Marjuki. Tapi biarkanlah beliau menyelesaikan urusannya sendirilah. Kami kan tidak mau membawa masalah ke depan. Tapi kalau mau bergabung siap menerima juga ya? Sementara kami fokus dengan yang ada aja dulu karena ini kan baru tahap verifikasi kan. Tapi kalau besok-besok sudah lolos verifikasi, siapapun mau nyalon boleh. Teman-teman wartawan mau nyalon semua kesempatan lah pakai ini. Mau dapil mana tinggal bilang kita kasihkan. Iya kan?
Jarang-jarang pas Pak Harmoko ada wartawan jadi ketua umum. Pakailah. Soal itu Pak, apa presidensial threshold kan rencananya 20% itu kalau dari PKN sendiri gimana? Ya itu yang tadi saya katakan. Itu kan karena sudah perintah undang-undang dasar kan, jadi sulit untuk tapi asumsinya begini, masa hasil pemilu yang sudah pernah dipakai itu dipakai lagi, itu satu hal kejanggalan. Yang kedua, ketika ada partai politik peserta pemilu nanti sudah disahkan, mestinya seluruhnya itu punya hak untuk mengusung, bukan hanya mendukung, mengusung. Nah ini kan harus dicarikan pintunya dong, seperti apa silakanlah. Jadi logikanya adalah kalau memang sama-sama dia ikut peserta pemilu, mestinya baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif dia berhak ikut. Kecuali pilkada yang memang aturannya kan jumlah kursi DPRD, karena itu dia agak mundur kan. Jadi ini kan pemilu bersamaan, mestinya semuanya ini berhak untuk ikut kompetisi. Tapi dengan dibatasi seperti sekarang, itu memang kami akhirnya tidak akan terlalu fokus untuk urusan pilpres kan. Tapi kalau itu ada perubahan, maka kami persilahkan kaum pergerakan, para aktivis yang banyak pengabdian pada rakyat yang pakai tempat kita silakan. Berapa persen maunya? 20% atau kan 0% sekalian gitu? Nah, logikanya sih kalau memang bagus, karena itu prosentase sudah pernah dipakai, ya ke titik nol aja dulu semua. Kan sudah pernah dipakai semua itu, ke titik nol aja. Dan saya yakin tidak mungkin satu partai ngusung satu capres, nggak mungkin. Pasti mereka akan berkoalisi, pasti itu nggak mungkin enggak. Realitasnya nggak mungkin. Jadi bisa 5 partai, bisa 6 partai, berapa partai, ada 3 partai dia gabung, ngusung. Jadi hanya calon juga nggak banyak. Tetapi kan ada ruang memungkinkan mereka yang dulunya tidak mungkin jadi calon, dia bisa gitu. Ini yang tidak mungkin jadi mungkin, ini penting dibangun sama Indonesia. Zaman dulu kan tidak mungkin ada wali kota bisa jadi presiden. Tapi akhirnya kan bisa kan? Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi. Kalau zaman dulu kan enggak, harus mantan panglima, jenderal lah, apa-apa kan begitu. Sekarang udah mulai terbuka. Kenapa nggak kita buka lagi sekalian? Bang, tadi kan saat